Podcast Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya, sebagai tuan rumah saya terharu. Welcome back to podcast Ruang Tamu bersama saya. Kali ini saya sebagai co-host, Afif Nurwati sebagai co-host, dan di samping kiri saya, kanan saya di sudut merah ada Simbah. Mbah Anggri sebagai hari ini dia hostnya ya. Hostnya dia, saya co-host. Co-hostnya saya, bukan dia. Wah, dia tuan rumah, dia punya orang tamu. Insyaallah. Ini ceritanya omae kontrakan kos-kosan di Bagian. Boarding house. Anyway, barakallah buat Simbah dan istri ya. Masya Allah. Kenapa Mbah? Beberapa hari lalu hari apa Mas ya? Jumat. Hari Jumat, Masya Allah hari Jumat. Hari penuh berkah insya Allah. Amin. Harusnya hari Kamis. Gak bisa malam Jumat. Malam Jumat malam? Ya itu. Sunnah. Barakallah, semoga pernikahannya sama sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan barokah ya Mbak. Amin. Ini saya dapat hadiah pernikahan dari Teras Dakwah. Ini sumpah, Simbah ini baru datang 1 malam, udah 2 malam sudah dikasih kado pernikahan. Iya. Aku ini orang tahun nanti kayak Jadi Mas Anu, Mas Ilyas. ini dan tamu kita satu lagi. Wah, ini kalau ini wah. Ini benar-benar tamu kan? Wah, kalau ini wah luar biasa sekali. Dulu seket reggae. Wah, woyo bawahnya ya. Seket. Receh. Seket. Ada Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Bowo dulu terkenal jadi vokalis band reggae yang merajai panggung-panggung pensi itu di Jogja dan juga di Reggae apa ska? Ska reggae, Mas. Ya. Sekarang Ska reggae. Apa wae iso? Apa wae iso? Sarut lah, masih satu urut ya. Ya. Surutnya seket. Seket. Adi ngobrol-ngobrol ngombe nih, unjuk apa Mas? Oleh kopi karo kopi. Kopi. Di situ terkenal dengan kopinya, Teras Dakwah itu. Mending kopi. Bel warungnya tutup buat promosi. Kopi. Mas kopi telu. Kopi. Sering ngopi tapi? Apa? Sering ngopi? Wah, mania. Oh, mania. Iya, kopi mania. Saset. Iya. Cah Ben tuh jarang yang nggak ngopi. Hampir semuanya ngopi pasti. Tapi sih tahapnya saset sih baru hijrah. Kalau kalau mahasiswa biasanya tambah foto. Foto kopi. Makalah. Saya kopi paste Mbak. Oh, kopi paste. Apa ya? Oke. Aku serang milenial. Masya Allah, ini malam ini luar biasa sekali, Mas Afif. Ada Mas Bowo yang nanti akan sharing-sharing tentang ceritanya. Aku nggak tahu kenapa kalau ada Mas Bowo itu saya pengen deket, pengen ngerungoknya dia bercerita. Karena selalu menarik sekali pengalamannya dia itu, Masya Allah. Dakwah di era sekarang itu memang nggak mudah toh. Dakwah di era apalagi apa ya bilangnya? Akhir zaman ya. Media digital. Daerah akhir zaman juga. Milenial gitu. Milenial. Tapi Mas Bowo ini selalu punya cara untuk berdakwah secara asik banget. Jadi orang yang mendengarkan itu kadang-kadang bisa mengambil hikmah tanpa harus digurui. Itu loh itu yang penting. Itu Masya Allah. Dan ini kita berbicara dari misalkan kita yang pernah istilahnya berkecimpung dalam kegiatan ngaji ya. Ya. Kita menganggap Mas Bowo ini suatu extraordinary, suatu yang perlu kita contoh. Makomnya lain, Pak. Makomnya lain. Dur gue kursi ini. Apa kabar Mas Bowo? Alhamdulillah saya Mas. Alhamdulillah baik sekali, ini senang sekali. Lama ya, enggak
mampir di teras. Kali ini di ruang tamu ya. Iya, ruang tamu. Ya, saya berharap nanti di kamarnya. Jadi lu Enggak sholat melebu ya. lebih privasi. Bertahun yang lalu ya sini ya terakhir kali nggak tahu tuh tahun berapa itu. Sekarang alhamdulillah dipertemukan dalam sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Jadi memang filosofinya teras dakwah itu kenapa dinamai teras dakwah karena biar orang-orang tuh kenal dulu Islamnya. Oh. Dan Islam itu bagikan rumah. Karena sekarang kita masuk ruang tamu berarti obrolannya lebih lebih dalam, sharing tentang apa-apa gitu. Iya. Paling enggak diterusnya dulu diterima, disuguhi kopi sih. Habis itu nanti obrolannya makin lama kan makin dalam. Ayo diposek wae. Wah. Syarat tunda. Nanti kalau sudah kayak rumah sendiri suruh asah-asah juga. Tetep masa mempenak edra. Pertama disuguh kopi iki mau. Suwe-suwe ameng kon temandang. Bu dhewe. Meng iso gampiran mangan ki, Bang. Tapi unik bisa kita buat nanti kamar dakwah. Wah. Spesialis kajian. Oke, siap. Siap. Kajian lebih mendalam ya. Malam sih panas. Dia masih Ryan. Oline masih prima. Mas Bobo, apa kegiatannya selama pandemi, Mas Bobo? Nah ini pandemi ini banyak selonya. Sebab kan biasanya saya hampir setiap hari itu kan lagi belajar di rumah saya yang dulu jenengan sana itu, yang desa ngalu-alu itu kan ada madrasah lah. Kita bikin madrasah harian setiap hari lah. Hafal tafid. Jadi ada santrinya itu ada kurang lebih 40, terus programnya ngapal Quran. Nah sebelum pandemi hari-hari lebih ke sana untuk kegiatan regulernya lah. Selain itu juga silaturahmi kan gitu. Sebelum silaturahmi terbatas seperti ini kan gitu. Kan biasanya kita meluangkan waktu silaturahmi ke teman-teman, menyambung silaturahmi ya dalam rangka saling menguatkan lah di situ. Nah pandemi ini kan jadi kita harus ikut protokol sehingga madrasah ya baik yang ada di Kelangkapan sama yang di Nagan. Kalau yang Nagan itu kan untuk anak-anak muda yang balik laki-laki kan gitu. Itu juga sampai sekarang kita ikut protokol karena belum ada izin untuk buka lagi. Terakhir kemarin kan walaupun teman-teman santri-santri udah pada nanyain, kok Mas kapan nih gitu. Rumah juga sebenarnya orang tua nggak masalah, cuman kemarin saya konsultasi lah sama orang tua yang bimbing saya dalam agama lah, guru lah dalam arti ya guru saya pun menyampaikan ya apa yang kita buat saat ini harus diketahui RT RW dan sebagainya. Jangan sampai jadi fitnah kan gitu. Betul sekali. Niatnya baik malah tadi. Nah kemaslahatan lah yang kita. Jadi. Tapi melihat keadaan memang sepertinya RT RW belum siap sehingga ya sudah belum bisa kita mulai. Ya sekarang banyak selo mungkin lebih itu sekarang bantu teman-teman yang mau sedekah makan itu nanti mungkin kita nanti cerita itu. Ya banyak selo akhirnya ya hikmahnya malah bisa jam silaturahminya untuk teman-teman yang mau dikunjungi loh, dalam arti itu lebih banyak sekarang. Oh masya Allah. Lebih banyak ya ibaratnya terutama teman-teman lama lawas, konco-konco musik, konco-konco seni itu alhamdulillah banyak jumpa lah gitu. Masya Allah. Senang. Ini ngomong-ngomong lawas-lawasan, siapa sih beliau ini? Ya itu vokalis RW. Saya yang ngundang tapi nggak tahu. Agak lucu gitu. Kamu nggak tumbuh di sini ya dulu ya? Nggak tukel ya? Nggak tukel di sini. Afif ini nggak tinggal di Jogja itu baru berapa tahun kamu ya, Afif? Saya 2013 baru pindah lagi Jogja. Tapi saya lahiran Jogja. Tapi pindah di Sydney. Oh siap. Tak kira Clayton sini ya. Tapi aku sebelum ke Sydney ke Argentina. Oh Buenos Aires ya, Argentina. Mas Bowo ini dulu waktu saya masih kuliah, zaman saya kuliah terkenal banget ini. Itu panggung-panggung pensi itu RW entah panggil beda pensi. Dengan tadi yang dibilang RT RW itu ya? Beda. RW singkatannya apa tuh Mas aslinya sih? Ya rukun warga gue. Error without emotion. Oh, Perdamaian. error without emotion.
petuk tapi ojo kisruh. Wah. Oleh pedek. Dari dulu udah kayak gitu. Tapi RW. Tahun berapa sih? RW itu tahun berapa? RW itu tahun 2000. Kalau 2000 ya, Mas? bentuknya 2003. 2003. 2003 terus mulailah dalam arti punya tempat atau mulai banyak diundang itu di 2005. 2006 kita rilis album pertama. 2006 nah, terus sampai 2014. Ya wajar kalau beliaunya atau 2013 ke sini toh. Iya. Nggak lama saya bisa dikatakan belajar agama lah gitu. Jadi sudah dikatakan apa? Hayatus ya, apa ya? Bahasane lho. Kan jadi opa-opa. Tapi Mas, nek boleh saya bertanya flashback pas ketika Mas Bowo berada di puncak karir itu waktu masuk di RW Berarti itu, puncak karirnya tahun berapa? 2006. Pas liris itu berarti puncak karirnya atau enggak? Ya bisa dikatakan mulai untuk dalan ceritanya 2006 itu. Kalau buanter-buanter ya 2008 itu ke atas itu sudah ya bisa dikatakan setiap tahunnya RW ini salah satu band yang kalau patokannya eksis ya itu setiap tahunnya nggak pernah absen menjadi bintang tamu di pensi-pensi gitu. Puncaknya itu. Nah, jadi termasuk seperti itu. Jadi sehari bisa main 3 kali. Jadi hampir semua SMA ya bahasanya rebutan sampai schedule mereka yang menyesuaikan. Gue gelem ra gelem eventmu awan. Soalnya aku main bengi neng Kridosono misalkan gitu. Gue kudu sampai seperti itu. sampai berani bergening ke jadwal ya. Iya. Jadi gelem ra gelem acaranya awan. Luar Tapi biasa. dipertimbangkan oleh guru malah saya seneng kan guru resikonya nggak banyak kalau Betul kalau jadi kadang main pagi pernah sampai gitu. Itu acaramu kudu esok. karena iki main kosongnya main esok iki. Iya. Jadi sampai gitu karena kita pernah sehari main 3 kali dalam kota ya. Ya paling karena yang bisa dijangkau kan gitu. Kalau luar kota nggak berani kecuali ya itu tadi Klaten tadi Klaten, gitu. atau Solo yang Aduh, masih tenan, bisa dijangkau gitu. 3 kali sehari kayak minum obat loh lah main dari ngegik kayak minum obat 3 kali sehari. Terus gimana Mas rasanya di puncak-puncak karir itu rasanya gimana Mas? Yo kalau dulu ya maksudnya senang dalam arti dulu kan awal ngeband itu tuh goalnya tuh cuman manggung di tontonan gitu. Ya. Popularitas. Awalnya cuma nonton terus pengen ditonton. Awalnya kan cuman itu saja terus akhirnya kita buat band yang akhirnya kok malah jalan dan dia bisa rilis album sampai 3 album. Terus sempat ya bisa dikatakan termasuk sering dihubungi label dalam arti gitu. Ya. Walaupun waktu itu kami sangat selektif sekali nggak mau jadi banyak tuh teman-teman yang mlebu label malah ora jalan dan Koko itu ya sebagainya. karena gak diurus sama label. Akhirnya jadi Rasa karena curhat. Oh enggak, saya indie tetepan. ya waktu itu ya seneng dalam arti kadang nggak nyangka ekspektasi kita waktu itu sampai zaman dulu ya. Ya. Dulu belum ada era sekarang. Mungkin kalau sekarang kan lain viralnya zaman dulu dan sekarang ya. Biar zaman RW yo YouTube belum begitu kayak saiki, Instagram belum begitu, cuman Facebook. era Twitter waktu itu. Ya, Twitter. Nah, waktu itu ya seneng terus seneng dibayar kan gitu. Sampai ya saking senengnya semua ditinggalkan studi, sekolah, kuliah waktu itu kita tinggal karena ya ngopo aku untuk diskok ini waktu itu kan gitu. Sampai seperti itu ya? Iya, sampai kita merasakan kerjaan aduh abang seneng-seneng dibayar gitu loh. Senang-senang dibayar. Dan umur zaman waktu dorong rapi tadi ya senang sekali kan gitu. Cuman terus sempet tur juga kadang kami bikin tur sebulan perjalanan full gitu nggak pulang ya kerjanya neng bis hotel apartemen gitu kan ya, venue kita, gitu ya. kita bikin kadang kita dulu soalnya gini lagi cerita tentang band-band aja. Jadi kalau sekarang mau presentasi mudah garek recording gawe klip upload. Yes. Kalau dulu presentasi kudu manggung. Ya, gitu. benar. Kudu ndelok performane gitu. Apa? Portofolio. Kenapa Nah, portofolio? Iya, seperti itu juga. Seperti katakan- semacam portofolio. Semacam portofolio. Dulu jenenge ya masih fisik ya masih belum ada
ngirim demo mesti diposke dalam arti gitu, ngirim nang IO keluar kota, CD di burn dan sebagainya, enggak kayak sekarang. CD di burn bener. Sekali kan bakar CD ya. Apa men? Dia pakai burning CD itu pakai apa namanya? Ada Nero ya? Nero. Terus sering kami dulu bikin promo ceritanya. Tapi ajibnya ya, dulu itu RW itu promo malah jadi ora promo. Promo kan kita harusnya ngeluarin date. Yeah. Tapi ketika kita mau ke Jakarta sebulan, kita calling teman sana, IO sana, itu malah oke sing nampani dan dibayar gitu loh. Oh. Jadi kita malah sering bikin bahasanya program tur sendiri, tur mandiri lah katakanlah seperti itu. Tapi di tempat-tempat sing dilelai malah oke sing do nampani gitu. Nah, gitu kita sering ya Dimudahkan lah ya. dimudahkan lah. Di situ nah mulai di situ sih sebenarnya mulai rodo saya pribadi wis mulai rodo keluargen neng ben-benan, wis mulai apa ya wis kelegen lah bahasane mangan iku wis tumek gitu loh waktu itu. Walaupun waktu apa saya waktu memutuskan untuk mau belajar agama itu kan bisa dikatakan malah orang sedang terpuruk gitu kan. Ya, pasti malah di puncaknya kan itu. Mohon maaf kalau kebanyakan kan eling Gusti Allah nek pas lagi susah kan gitu. Masuk kayak hutangnya atau kolab atau apa. Waktu itu saya sedang produktifnya, RW-nya ya jalan, saya punya bisa dikatakan ya kayak PH lah, cilik-cilikan sing gawe video dan sebagainya itu terus advertising lah gitu. Baik percetakan atau itu lagi laris-larisnya. Nah, tapi ono ya space dalam hati itu ono ruang wis kayak keluargen gitu loh. Wis kayak wis tumek lah gitu. Ya jelas sih ora karena yo isih seneng perkara-perkara waktu itu kan hal-hal yang sifatnya menyenangkan itu kan, cuman yo ono rasa tumek terus wis ono pikiran wah ketoke ora bakal ngene terus gitu. Karena ketoke cita-cita maksimalku ketoke kok wis wae yo gitu ekspektasi gitu loh. Kan kadang ada sing band luar kota njuk pengen go internasional kan. Yeah. Nah, kok dilalah waktu itu ya mungkin takdirnya Allah tuh kayak wis cita-citaku ki kok aku ora pengen berkembang lagi waktu itu. Sudah pokoknya sudah merasa aku sudah punya semuanya gitu ya. Wis aku wis ning kene. Walaupun termasuk tergolong band RW ini juga tergolong band yang belum aman dalam arti sebenarnya dia harus produktif terus agar tetap eksis. Ya. Belum seperti mungkin Silon Seven yang bahasanya deh rada vakum itu tetap isih Dicari orang. RW ini termasuk masih ya nganu lah berjuang lah. Cuman di masa itu pun aku wis merasa wis cukup gitu dalam arti wis manggung ditonton wong akeh dan sebagainya wis tahu dan ya sing ngene-ngene terus wae gitu. Ya saya termasuk bosenan lah dan kami player RW itu salah satu sebabnya RW ini juga waktu tadi timingnya pas waktu saya memutuskan belajar agama RW ini juga udah nggak produktif. Sebabnya player-playernya ini bisa dikatakan mohon maaf sugih ora suka RW. Jadi kita punya seperti gitar saya dia desainer, basis saya dia desainer interior, side jobnya lu jalan. Itu yang mulai tingkat loyalitas berpikir ke RW-nya berkurang. Nah, jadi kadang kita malah ben-benan RW malah kita orang juga gaji gitu. Terus tunggu apa. Karena kita waktu itu zaman 6 ya. Dengan ya bisa dikatakan mohon maaf ya waktu itu konco-konco misalkan gitaris saya per bulan zaman biyen lho menyuwih 6 juta ya. Motor Matic Sergo 6 juta kita tuh bisa proyek-proyek itu tuh sesasi iso entuk 40 juta waktu itu loh maksudnya. Nah, itu di luar RW. Itu di luar RW. Ya. RW kan ya mewahnya sak mono-mono wae. Waktu itu malah enggak sebesar set job waktu itu. Nah, disitulah sebenarnya mulai keproduktivitasan kita itu di RW berkurang. Oke. Momennya di situ. Nah, aku juga ketemu teman yang bisa dikatakan mengajak saya untuk jadi pas sebenarnya. Timingnya wis pas gitu. Jadi bukan saya tidak mau disalahkan walaupun banyak yang ngomong RW kukut gor-gorowok tobat gitu kan. Itu yang tersiar seperti itu. Cuman waktu itu memang kita wis mulai ya itu tadi wis RW kita mbok kesel gitu. Mulai gitu di kelangenan ya. Di sela-sela kita ngelembur gawean terus weekend ben-benan loh misalnya. Gitu aja. Itu berarti fakta yang enggak diketahui oleh audiens. Enggak ada. Baru di sini cerita. Iya. Terus apa yang menjadi trigger pemicu Mas
Tapi menarik sih sebenarnya. Karena di Selama ini, selama yang tamu-tamu di ruang tamu yang punya pengalaman di belakangnya kita ibaratkan masa lalu yang jauh dari agama, titik baliknya itu ketika dia di titik terendahnya. Kalau dari cerita ini kan kita lihat bahwa dia berada di titik tertinggi, maksudnya dari segi popularitas sudah stabil, udah di puncaknya kan, digandrungi teman-teman SMA. Ya. Tapi saya nggak kenal. Materi jelas melimpah. Materi jelas. Apa? Triggernya Sing apa wi? sing marahin balik. Kita tumek terus wah ini ada pemicu apa gitu. Biasanya kan ada pemicunya tuh. Iya, Biasanya kan sudah ada niat tapi belum bisa balik banget. Harus ada pemicunya. Kalau Mas Bobo pemicunya apa kira-kira? Atau memang nggak ada pemicu malah langsung gitu? Enggak, jadi ceritanya dulu pernah. Nek saya juduli Tobat Jilid 1 kan gitu. Jadi tobat yang gagal waktu itu. Season 1 ya, Tobat season 1. Jadi saya pernah dulu, mohon maaf. Jadi saya ya ini untuk nganu saja ya. Bukan buka aib, maksudnya untuk sharing. Jadi dulu saya pernah mengkonsumsi sesuatu yang buat saya sangat terbang tinggi gitu. Cuman kepunjulan gitu. Tidak ikut arahan dokter dosisnya. Ketinggian yang buat saya malah nggak seneng tapi malah wedi gitu. Kok jadi perasaan saya takut waktu itu, takut wedi. Di situ wedinya wedi mati. Aku nih mati saya ini konyol lagi aku gitu. Dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan seperti itu. Akhirnya waktu itu saya doa sama Allah, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Kalau panjang saya akan tobat gitu. Berarti saya itu Sudah. Setelah itu saya sholat 5 waktu tapi neng kamar. Neng masjid dicie-cie soalnya. Cie tobat cie. Apa? Ya semua orang pernah ngalami lah kayak gitu. Tapi itu tadi keberkahan ya di sini saya bilang karena saya waktu itu sholat sendiri, keberkahan berjamaah tidak ada sehingga brodolnya cepet kan gitu. Iya. Akhirnya yang tadinya 5 waktu menjadi 4 waktu, menjadi 3 waktu. Dalam hati nyatanya ya ora mati ki gitu. Ra salat subuh ya ora mati ki dan akhirnya los meneh. Los meneh wis ini kembali lagi. Tapi rasa itu tuh apa ya? Memori itu tetap ada gitu loh. Memori aku mbiyen wis tahu keweden gitu. Sehingga wis ono dalam hati aku ra iso ngene terus. Aku suatu saat berubah gitu, seperti itu. Nah, akhirnya setelah berapa tahun kemudian barulah saya di situ diajak. Nah, kalau ini diajak bukan karena ada sesuatu. Jadi ada yang mengajak kan semua ada sebabnya. Itu udah masuk season 2 belum? Nah, season 2. Season 2 ya. Season 2 dan ini waktunya lama, berapa tahun kemudian. Maka ada yang mengajak ya membujuk saya lah. Enggak banyak ngomong, intinya aku lagi di masjid. Nongkrong-nongkrong lah gitu, seperti itu. Nah, yo saya ora mungkin banget aku neng masjid gitu karena waktu itu ya lagi kumat meneh kan gitu. Terus datang lagi aku tolong dino ki neng masjid kene iktikaf. Datanglah nah, ya karena saya males agar dia nggak kesini lagi ya saya datang gitu. Karena itu bukan karena untuk petunjuk gitu. Ben kono wis rampung urusane lho, gak teko wae. Gitu. Nah, tapi waktu itu saya sering saya cerita ini. Jadi waktu itu saya habis dapat job dari Bali, terus saya punya baju ala Bali itulah. Pakai udeng gitu ya. Daerah Bali itu. Nah. Pakai kemeja putih, sarung Bali, pakai udeng gitu kan. Ya saya seneng aja nyentrik kan, saya beli. Nah, di saat itu saya sedang apa ya? Bisa dikatakan kehilangan harapan dengan agama saya sendiri. Dalam arti kehilangan harapan karena saya capek dengan media waktu itu. Kok Islam ini banget sih? Islam gini-gini ya, fitnah media lah dalam arti gitu. Jadi saya malah di situ saya melihat Islam itu jadi koyo kaku toh ngene dan sebagainya. Nah, akhirnya saya putuskan datang ke masjid itu pakai baju Bali itu. Iya. Saya nganulah nantang dalam arti gitu. Ini nek cerewet tahu ora ning masjid lawase gitu. Pisan bae ta. Pertaruhannya di situ. Peraturannya di situ. Saya wis berjudi di situ. Nah, iki tangguh nek dhek reseh pakai kostumku atau bahkan merendahkan atau apa aku ora ning masjid awas. Tak pakai itu komplit saudenge. Masih ada fotonya itu. Lucu banget.
pakai sarung Bali, wes persis itu. Terus saya datang ke masjid. Tenan, teman-teman itu satu jemaah sedang pada iktikaf, sedang pada makan itu, makan di teras, pakai nampan bareng-bareng. Wah, dene kono ya aku ngingak-ingok kae ora kok ngeri banget jenggot-jenggot curban-curban putih-putih ngono kae. Wah, kata iki garis keras ya. Itu tuh keras tenan iki kan. Soalnya garis miring, garis bawah, garis keras. Nah, akhirnya salah satu jemaah tahu saya ingak-ingok. Weh, Mas Somo sini. Panggil lah. Kenal tapi enggak? Kenal di situ. Nah, terus akhirnya saya datang. Oh, Masya Allah, dipeluk, disambut dengan baik lah. Dengan hikmah, terus langsung dicuri ceret isi banyu itu kan cuci tangan gitu. Dia bawa air, Mas cuci tangan Mas, langsung gabung aja makan di situ. Oh, langsung suruh makan. Terus dulu kan saya pernah pang-pangan zaman SMP. Perapatan yang pang-pangan. Aku mikir, wah iki kok ya aku mbiyen. Mangan bareng-bareng. Dulu kan kalau ngepang itu habis ngamen, kita beli nasi Padang terus mangan bareng-bareng. Jadi anak pang itu juga sudah mengamalkan sunnah ya. Tinggal tunggu hidayah. Tinggal tunggu hidayah. Jadi sudah sekecil-kecil ada itu hubungannya dengan Rasul, Allah suka insyaallah. Di situ saya terkesan, iki kiai ono. Saya mikirkan ono kiai ono santri kok mangan bareng dan sebagainya. Saya terkesan di situ. Terus saya mangan lawe kan cuman 2 gitu, satu nampan gitu kan, dimanggake gitu dan sebagainya. Saya senang itu, terkesan lah. Saya batin kok ora ono sing kritik kostumku. Padahal nunggu ya, nunggu. Ini wani pisan wae wis ono kesempatan, ono alasan. Iki lho. Berarti gagal caper itu saya. Gagal caper. Terus akhirnya ada yang ngelok, wah kostumnya Mas ini bagus ya, iki mulai. Terus iya itu, ya ono sing nempali, sing surbanan. Itu kalau dipakai sholat nih Allah suka katanya gitu. Wah, kok bisa Pak? Ya dari atas beda sendiri kan. Waduh, balik ya. Di situ senang, tidak ada hukum dibicarakan, tidak ada larangan. Enggak menghakimi juga. Tidak menghakimi. Intinya aku silaturahmi kowe, terus waktu yang singkat itu menjadi kesan yang sangat indah bagi saya. Disitulah saya akhirnya aku kok iso nyaman nongkrong nang masjid di situ. Yang selama ini saya nggak pernah. Ya mohon maaf sekalian, selama ini kan yo nang masjid wis paling zaman biyen ya tarawih misalkan gitu atau Jumatan enggak gitu wis. Tapi di sini aku nongkrong lho iki nang masjid suwi lho iki nganti hampir subuh gitu. Ngopi dan pembicaraannya pun pembicaraan yang positif walaupun di situ tidak bicara tentang agama banget gitu ya. Cuman sharingnya positif enak. Kok aku so nyaman gitu. Saya putuskan malah tekan subuh di situ. Saya sampai sholat subuh ya wis. Akhirnya saya izin pulang. Wis ning kono aku langsung denger-denger we. Kok menjadi kesan yang sangat baik di hati saya waktu itu. Masya Allah. Kangen gitu akhirnya. Sampai saya mencari. Soalnya kesana lagi jemaahnya sudah nggak ada. Nah, itu sudah saya mulai kepatil lah bahasanya gitu. Anu ya, edik ya, edik ya. Kepatil hidayah itu wis Kepatil mulai. hidayah. Aku langsung kok nggak ada di mana, saya cari tahu, akhirnya mereka ada di sini, saya datangi. Terus akhirnya lah di situ saya mengicipi pesantren kilat. Nah, pesantren kilat ditawarkan, ayo ngicip aja Mas kalau nggak ada kegiatan. Waktu itu sibuk sekali saya tuh. Ya saya tak ngeramke gawean dulu nanti saya. Ya nggak apa-apa. Ya semua deadline saya selesaikan, video waktu itu ngedit video selesai terus saya nyusul. Ya pertama sedino ning masjid durung tahu-tahu nih kan gitu. Sewengi ning masjid kan belum tahu. Terus wah kok ngene ya maklum wis mulai kadang ya ono ra kerasan ra betah, tapi tak betah-betahke gitu. Pengen bali kepikiran gawean coba tapi gawean wis ora ono. Komplain lah dalam itu. Di hari kedua lah itulah saya mulai kaya iwak ning jero banyu lah gitu. Wis mulai menikmati akhirnya alurnya sholat terus mendengar nasihat-nasihat, mendengar berita-berita langit itu mulai senang gitu. Oke. Menenangkan gitu Mas. Baru di hari ketiga saya nangis entek-entekan di situ. Padahal enggak mendengar sesuatu, enggak diceramai, enggak apa, cuma saya sholat waktu itu nangis tiba-tiba saya nangis. Dan nangisnya tuh senang gitu. Nah, di situ saya langsung bisa menyimpulkan waktu itu. Ngene tok aku seneng gitu. Selama ini berarti aku golek seneng dengan caraku sendiri. Ya, di panggung tadi. Ya dimanapun itu ya. Tapi ora ketemu gitu. Walaupun agama ini tidak melulu mencari kesenangan ya. gitu. Cuman
yang saya rasakan ternyata yang saya tidak cari malah itu yang saya dapat. Ya senang belum tentu tenang kan gitu. Tapi kalau ini kok senang banget itu. Sudah senang, tenang. Nah, setelah itulah saya langsung gawean tak rampungnya wis baru kira nopo job langsung saya tancap gas. Itu bahasanya wow termasuk nggodok lah gitu. Sampai akhirnya menjadi gosip ning kanca-kanca band sing wah pokoke wis apa ya wis maklum lah kan fitnah seperti itu. Bahwa iki ngene iki wis garis keras dan sebagainya, anti musik dan sebagainya wis dibeteni lah. Dan saya 2 tahun hilang gitu. Hampir 2 tahun itu saya hilang sama sekali enggak neng band-bandan, ra ngaruhi kanca band dan sebagainya, hilang saya. Belajar agama terus gitu. Saya enggak mau wis wan aku neng kene. Nah, baru di situ saya dapat nasihat-nasihat bahwasanya enggak boleh seperti itu kan gitu. Diajarkan hablum minannas dan sebagainya, ini teman-teman lama ini harus disilaturahmi dan sebagainya. Nah akhirnya yo baru saya mulai, walaupun itu prosesnya sangat aneh gitu, antik panjang gitu. Konco-konco wedi banget karo aku waktu itu, wedi banget. Ketika aku datang wis langsung krik-krik gitu. Masih krik-krik. Ada contoh apa adegan gitu kira-kira kayak gimana gitu? Yo apa ya, misalkan apa kanca ketemu ning ndene bro piye omahmu ngendi omahku ki sik yo dadi itu tak gelem nunjuke omahe ndak tak parani gitu ya maklum waktu itu saya memang ngejos lah dalam arti bahasane wis langsung langitan gitu lah. Wis aku menemukan kehidupanku yang baru wis urusan sing biyen gitu. Nah cuman kan nggak boleh seperti itu bahasanya, kita harus napak bumi lah bahasanya, kita masih di bumi. Nah akhirnya ya itu pertama masih masih sulit lah diterima oleh teman-teman itu. Dan akhirnya alhamdulillah seiring perjalanan ya saya terus belajar gitu kan tentang bagaimana enggak hanya yang kita pelajari ini enggak hanya sebatas carane sholat, carane poso atau carane zakat, tapi kita juga perlu belajar bagaimana cara kita menyampaikannya, bermuasaroh gitu loh, bermasyarakat itu teman. Nah itu ya kalau kita tobat yo hilang yo ibarat dulu locera bagi-bagi. Nah, dulu kan ya benar gitu. Zaman biyen aku nek mabuk seneng itu tak bagi resepnya. Kowe kudu ngicipi iki. Iki enak banget iki. Enak banget. Sekali tes. Wah. Nah, kosek-kosek karena ya itu dulu sudah punya rasa menungso kan ingin berbagi kan. Iya, kowe kudu ngrasake apa sing tak rasake. Nah, kalau kita tinggal bicara itu tadi ibarat egois ngajak-ngajak. Padahal kenikmatannya itu sangat ada di sini, tapi kita nggak bagi. Itu kan dakwah kan di situ, Mas. Lemah, garing. Itu rata-rata dicuri banyuan. Iya. Sangat menyejukkan tuh. Betul sekali. Wah, ini lama sekali. Wah, ini. Nah, ini juga tundemun. Oh, enggak tundemun ini. Kembulan ya. Tadi berawal dari kembulan ya, tundemun. Ngopi. Iya. Langsung distribut ya saya. Monggo. Boleh nih. Langsung. Oh, siap. Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Di bandar kira buat seruput ya. Oh, gitu. Jamaah. Kayak iklan radio. Iklan kopi nih radio. Masya Allah, berawal dari diundang sama beberapa jamaah ya yang ada di masjid. Awalnya belum itu, sebelum lagi season 1. Oh, season 1-nya ketika sudah di puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya terus merasa jenuh? Takut, bisa dibilang jenuh enggak? Jenuh, takut mati juga tadi karena gitu. Kalau jenuh sih sebenarnya enggak. Karena saya enggak bohong, maksudnya setiap gigs atau pentas tuh suasana baru. Ya, pasti. Maksudnya suasana baru dan itu menyenangkan gitu. Kita bertemu teman baru, bertemu suasana baru, banyak lah di situ. Selalu refresh gitu. Ya enggak tahu tiba-tiba ya mungkin ya wis mulailah mungkin Allah kasih hidayah bisa dikatakan kan seperti itu. Cuman ada sebabnya tadi. Nah, alhamdulillah waktu itu ya wis ya bahasane potensi yang Allah berikan itu bisa berkembang gitu loh. Yang season 1, yang season 2 tadi. Kayak drama ya. Tapi kalau saya lihat di tiap tahapan itu ada tantangan sendiri, Mbak.
Di setiap seasonnya itu ya. Jadi kan ada tantangan tersendiri. Misalkan di season pertama, tantangannya gengsi nih. Ya. Aku nek didelok sholat nang masjid piye ngono. Terus season kedua itu kalau saya melihat tantangannya adalah meninggalkan popularitas dan apa tadi yang well sudah wow wis pokoknya wis dalam puncaknya. Terus kemudian meninggalkan teman juga, meninggalkan lingkungannya itu. Nah, juga cibiran teman, omongan dari rekan-rekan terdahulu. Kalau boleh dibilang ada nggak sih tantangan yang lebih berat atau dari kedua itu yang mana yang paling berat tantangan dalam shifting berhijrah ini? Ya. Ya kalau tantangan sebenarnya dulu yang bukan berat juga ya, hampir sama semua, cuman yang sangat menyakitkan lah. Itu malah keluarga saya sendiri sebenarnya. Jadi keluarga eksklusif nih di sini. Jadi keluarga saya ini kan ceritanya ini termasuk keluarga senang seni lah, gitu. Kakek saya gambar seni rupa, om saya juga hampir semua alumni Institut Seni Indonesia, bapak saya musik. Jadi ya suasana seni itu dari lahir sampai saat itu ya sangat familiar bagi saya. Nggak ada jenenge wis wong wedok mbak-mbakku pun nganti kaya wong lanang gitulah, dalam arti seperti itu wis, dalam arti nggak ada mambu-mambu agamane lah gitu. Nah setelah saya sebab itu waktu saya iktikaf itu kan saya sering tinggalnya di kantornya RW band saya itu. RW punya kantor, punya studio gitu. Saya sering dadi ya bahasanya sing kerep turu ning kono ki aku lah bahasanya. Kan ada kamar. Sehingga jarang sekali pulang ke rumah. Bahkan saya iktikaf itu orang tua nggak tahu. Taunya ning kantor. Paling ben-benan atau tur atau apa. Nah, serah lama nggak pulang, ya ora ditekokke. Terus pulang wis koyo ngene iki. Wis sing ngoten. Tur ning ndi kowe? Nah, di situ bapak saya marah besar waktu itu sampai mengucapkan malu lah. Waktu almarhum bapak saya malu lah punya anak saya seperti ini. Apa namanya, sampai ngomong empat mata, ngobrol empat mata. Padahal mohon maaf dulu edan ini rapopo gitu loh, bali kentir dan sebagainya. Ya itu bagian dari seni mungkinan. Nah itulah di situ saya yang hancur waktu itu hati saya itu. Kenapa dari orang terdekat sendiri malah aku pengen apik gitu. Sampai tak wangsuli dulu yo. Mohon maaf belum hikmah, dalam arti saya belum bisa menjawab dengan baik gitu loh. Dengan lembut. Nah, jadi yo sih meledak-ledak. Aku pengen apik, aku pengen gini. Pokoknya bapak ra oleh sampai suruh lepas seperti inilah. Walaupun di pengajian atau guru saya itu nggak pernah nyuruh gue kudu ganti kelambi kayak gini, gamis, jubah, kurta itu. Enggak pernah. Cuman kan lingkungan situ mungkin ya. Saya ini kan wonge total nah lho. Biyen zaman ben-benan yo maca yo kudu nganggo iki wong aku ngefans karo satu artis rockstar yang aku fans iki ngajak tak tutke gitu loh, sampai rokoknya apa sampai lucine apa misalkan sampai detail gitu loh. Nah sama sekarang saya belajar ngefans Nabi gitu kan, ngefans Rasulullah gitu ceritanya. Dan aku seneng totalitas maca sih gitu loh, walaupun aku ora ngerti fadilah keutamaane apa, riwayate apa, ya seneng maca gitulah. Dan saya nyaman gitu. Nah, akhirnya saya pakai beli baju hampir setiap hari sudah bedakat. Dulu kan saya kalau manggung dapat sponsor distro gitu. Nganti pirang-pirang lemari itu. Nganti tak wis tak keke kanca-kanca kabeh. Kanca-kanca tak keke iki ora seneng. Gila, iki pokoke edan wisan gitu. Dadi kaos pen, kathok pen, sepatu pen kabeh. Dikira pemat ya, gitar, tadol, dituku something wrong, dituku sutik. Wah, semacam-macam wis do mulai wis kentir gitu dalam arti. Akhirnya itu ya pulang saya pakai baju seperti ini, bapak saya marah besar. Akhirnya saya pergi dari rumah. Pergi dari rumah, datang ke bisa dikatakan ya guru saya, ya mungkin guru saya melihat saya, oh memang bocah iki durung iso bermasyarakat malah dalam keadaan seperti ini karena masih jebles-jebles gitu loh. Daripada menyakiti hati umat, yes neng kene sik kowe. Nah, akhirnya saya sering kemana-mana dalam kegiatan agama terus sampai akhirnya ya bisa dikatakan mungkin waktu itu saya sudah siap untuk
diculke kue Bali, kue silaturahmi dan sebagainya dan ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini saya konco-konco musik, sekarang sudah nggak masalah dengan keadaan saya seperti ini itu loh, malah yo mana saja ya nek saya ngomongke Mbak Simbae bludas-bludus ngendi wae saiki ora masalah gitu loh, wis ora aneh gitu teman-teman gitu. Ada apa ya kalau misalnya kecenderungan orang yang memang pengen berbenah itu rata-rata malah mereka menarik diri dari lingkungan. Itu yang sama ya, pengalaman kita juga sama kan ya. Iya, menarik diri dari lingkungan terus akhirnya peran kita apa kalau kita nggak punya kita nggak punya lingkungan, peran kita apa? Kan padahal dakwah sendiri kan juga mengajak dan juga pemikul beban juga. Peran kita apa kalau kita nggak bermasyarakat ya. Akhirnya Mas Bowo ini membuktikan sendiri bahwa ya bisa berperan banyak akhirnya orang dakwah itu nggak melulu tentang ngomong dalil ternyata ya Mas Bowo ya. Tapi apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat? Masya Allah. Benar, kalau disadari ketika kita dapat hidayah ke dalam satu kelompok, kok cuma kita dapat hidayah, berarti kita perlu peka nih bahwa kita yang ditunjuk di kelompok itu, di pos itu kita yang ditunjuk, jangan malah kamu meninggalkan pos itu. Lah terus siapa kalau kamu meninggalkan kelompok itu? Makanya itu ya itu kan Allah tuh kan punya cara gitu kan sebenarnya kan, ya ini kerja Allah semua kan gitu. Ya mungkin ada yang diblesek-blesekin neng dilah dan mati anak, Allah punya kerja nanti di situ gitu. Dan ternyata bukan kita merasa lebih baik, kita yang didakdirkan lebih dulu daripada teman-teman kita. Walaupun sekarang banyak teman yang nyusul gitu loh. Dan lebih baik. Lebih baik. Nah, jadi kan kalau kita bicara dakwah tadi, ya sekarang gini, kita sekarang sedang bisa dikatakan belum ahli dalam agama, bisa dikatakan belajar dan terus belajar sampai mati nanti. Cuman apa yang kita pelajari ini harus kita ya tentang yang kita tahu saat inilah. Islam itu indah, Islam itu menyenangkan, Islam itu Masya Allah rahmatul alamin lah ya, rahmatul seluruh alam dan sebagainya. Nah, kalau kita ini sudah lebih dulu lah katakanlah sama Allah diberikan petunjuk, ya paling enggak kita harus membawa keindahan atau sifat-sifat Allah lah, dalam arti Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang, saling berdana itu dipresentasikan gitu. Tanpa harus kita itu tadi beda mengajak sama mengajar. Kalau mengajar kita neng kelas ngomong dalil, ngomong fatwa, hukum haram halal dan sebagainya. Tapi tapi kalau dakwah ini kan mengajak. Mengajak ini yo ibaratnya yo sing menyenangkan, dalam arti sing walaupun dakwah ini tidak bergantung kepada orang yang asik ya. Siapa saja boleh berdakwah. Bahkan mohon maaf dikatakan orang tunarungu, bisu, buta itu pun bisa berdakwah. Karena mereka umat akhir zaman dilantik sama Allah sebagai kuntum khairu umat terbaik. Makanya udah dakwah ini bukan hanya pada orang-orang sing iso ndelok, iso ngaku, tidak hanya kerja orang sing pintar sepik, tidak, tapi untuk semua. Cuman selemah-lemah kita ini paling ora menjadikan kesan baik bagi umat gitu, terutama yang mungkin mereka yang belum misalkan gitu mau atau ya dalam arti belum mau amal agama gitu. Marketingan ya kita marketing langit. MLM, marketingan langit men. Duta besarnya Allah. Wah, Masya Allah. Embassy ya. Embassy. Jadi sedikit bicara. Jadi kita ini kan sudah jelas. Kita ini sudah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, diciptakan untuk kemanfaatan, mencegah kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman pada Allah kan gitu. Itu sudah surat kerja kita. Jadi surat kerja kita ini kontraknya ya duta besarnya Allah. Ketika duta besar itu menjalankan menjadi duta besar, maka dia akan di backup sama yang di dutani itu tadi bahasanya gitu. Contohnya duta besar Amerika. Duta besar Amerika nih gini, disalahi wong Indonesia. Duta Amerika akan kesini. Trump langsung ngirim kapal dan sebagainya. Duta besarku tak apa ke. Tapi ini turis Amerika dijawil, Amerika orang urusi. Ibunya protes. Anakku piknik nang Indonesia dingene lah sapa ning ngongkon piknik rono. Kan gitu. Nah sama kita sekarang mau duta beras apa turis saja di dunia. Ini. Nih. Gitu. Nah, baru denger nih istilah
ya enggak? Berita turis. Nah, kan gitu. Kita dilahirkan bukan untuk turis, nggak hanya untuk sarana-rene ngalor ngidul dalam arti. Oke lah ngalor itu secara zahir. Tapi hakikatnya kita bagaimana mengajak pelan-pelan dengan kasih sayang lemah lembut, dengan basiroh ya, dengan perasaan dalam arti, dengan hikmah gitu. Bil hikmah. Dengan hikmah ibarat mau ambil ikan itu ya jangan buat kolamnya keruh kan gitu. Nah, itulah dakwah. Maka kita segala sesuatu itu ada ilmunya dalam arti ono tertipe dalam arti. Nah, maka kita dalam berdakwah pun harus sebagaimana diajarkan. Dakwah kalau dikatakan sekarang banyak gerakan dakwah gitu. Kalau dikatakan dakwah apa sih paling benar gitu? Ya yang paling benar itu ya dakwahnya Nabi gitu. Nabi dan sahabat itu paling benar dalam arti gitu. Dan itu tidak ora lenggang oleh zaman lah dalam arti. Karena dakwah Nabi itu sudah masya Allah itu yang membawa itu orang paling dalam arti yang paling mulia, paling sempurna, membawa kerja yang paling besar kan gitu. Nah kita tinggal contoh tuh kan kerja Nabi kan gitu. Nah, banyak kan kisah-kisah sedikit ya cerita tentang kerja Nabi. Hampir 124.000 sahabat kurang lebih mereka memeluk Islam itu presentasinya dalam riwayat itu sebabnya karena akhlaknya Nabi. Hikmah tadi berarti. Nabi itu gini modelnya. Dia senang melihat orang lain senang walaupun dirinya susah gitu. Yang penting umat senang walaupun aku susah. Salah satu contoh, Nabi mau ke masjid melewati satu lorong, bendino diidoni karo satu orang gitu. Didoni, dibandemi, dilempari kotoran. Padahal dalan yang masjid itu enggak cuma itu saja. Tapi tetap milih itu ya. Tapi milih itu. Ora apa-apa nek kowe seneng. Wah, ajib tuh. Nek itu membuatmu senang ora masalah aku lewat kene terus. Nabi melewati situ terus didoni, padahal dirugikan dirinya sengsara, tapi yang penting kowe seneng. Itu masya Allah itu kalau dipikir ora dilawan, ora diapake. Kowe seneng kok ngono, ora apa-apa. Karena menyenangkan kowe iki insya Allah nanti hadiahnya akan besar juga dalam arti gitu loh. Baik besar di sisi Allah ataupun hadiah yang kita harapkan. Akhirnya suatu ketika orang itu sakit, Nabi lewat ora didoni, loh kok aku ora didoni? Iya, itu biasanya tekontongannya dia lagi sakit. Nabi tengok bawa hadiah, bawa buah, langsung syahadat dia. Masya Allah. Kan gitu. Itu satu sampel, macam-macam. Bilal radhiyallahu anhu, budak, mohon maaf, yang tubuhnya itu dari pancatan wong munggah onto loh, kesete lah dalam arti. Budak yang ngerti dhewe. Budak lah jenenge. Nabi datang kepada dia, iki budak, ra ngerti Allah, ra ngerti Rasulnya. Nah aku ngomong Nabi, ra percaya, ngomong Allah kuwi. Akhirnya apa? Bilal, kowe linggone kene wae gaweanmu tak garape. Waktu itu dia lagi giling gandum kalau nggak salah itu. Wah, dengan kerja yang sangat berat itu. Dan upah yang sangat sedikit itu. Nah, akhirnya Bilal lingguh, Nabi dengan tubuh yang mulia itu nganti abuang-abuang kepanasan itu nggarap 3 dino nganti rampung. Akhirnya udah Mas sudah selesai. Assalamualaikum gitu. Yuk, Mas bahasane lah bahasa kita. Jenengan itu sinten? Oh, aku Muhammad. Oh, wong sing ngomong kowe nabi kae. Iya, aku percaya nek kowe nabi. Masyaallah. Aku bersyahadat. Dan gitu. Jadi perlu kita pahami dakwah ini tidak bergantung dengan pembicaraan kita, tidak bergantung dengan ilmu kita bahkan. Itu dinafikan itu disampingkan, tidak boleh diyakini banget kayak goro-goro aku kayak sholat. Wah, itu bahaya. Oh, nek iki apike Mas, iki simbah iki. Nek ora simbah iki ra iso. Ini malah jadi bumerang nanti. Salah yakin, syirik juga. Syirik nanti. Kan gitu, mohon maaf kan gitu. Wah, nek ora simbah, ora iso iki ngandani iki. Padahal seperti Nabi tadi gerak saja. Tapi ada fikir dakwah, risau hidayah ya Allah, saya hanya bisa giling ke pari ya Allah, hidayah ya Allah, nangis. Sampai Allah kasihan, buat amal membuat Allah kasihan sama kita. Doa kabul dia. Nah, tapi tanpa melihat hasil kan gitu. Yes. Karena keberhasilan kesuksesan dalam dakwah ini bukan hasilnya, tapi ketika kita sudah buat, itu sudah sukses. Pokoknya waton obah ya. Yang penting bergerak dulu. Gerak urusan dengan fikir. Dengan fikir hidayah, karena itu tadi kuasa Allah itu wis ora iso dilogika kan gitu. Aku silaturahmi denganmu iki ra iso tak ngomong agama, nek tak ngomong isi malah ngejak debat wis tak gawe kopi kesukaane wae. Contohnya ini. Ngopi yo sing roti apa dan sebagainya kan gitu. Ya, baik. Dari ceritanya Mas Wawo tadi kita
perlu memflashback, meyakini kembali bahwa Rasul tuh memang sifatnya Rasul adalah cerdas dan paling paham siapa yang diajak berbicara. Tadi misalkan yang meludahi, berarti kan dia paham bahwa dengan meludahi dia senang. Kemudian dia paham dengan Bilal yang tidak mengenal dengan statusnya yang budak pada waktu itu. Dia tahu apa yang paling pas untuk cara dia penyampaian metode dakwahnya. Kita bisa, masya Allah sekali, cerdas sekali. Sekarang seperti yang nenek buta Yahudi itu, ya kan setiap hari didulang karo Nabi, bendino tanpa ngomong Allah agama sama sekali, tak didulang terus, bahkan nganti dilembutke lepangan itu, sampai Rasulullah wafat, diteruskan Abu Bakar. Ana sunah, semua sunah sudah diamalkan Abu Bakar, tapi tekon Aisyah ada satu sunah yang belum. Loh, pokok iso kecolongan. Nabi setiap hari makan, memberi makan, nyuapi. Akhirnya disuapi, simbahe buta itu krasa. Lho, kira biasane iki, biasane lembut ya. Biasane segone ora akas bahasane ngono ki. Dan lendulang ora kok ngene. Iki ra biasane. Sing biasane ndi? Wafat, Mbah. Nangis deh. Sopo to kae? Kok tak tekoni ra tau jawab. Dia jenenge Muhammad. Oh sing ngomong Nabi kayak sadati aku saiki. Masyaallah. Walaupun hidayahnya di Abu Bakar gitu. Tapi itu kerja Nabi. Jadi dakwah ini ibarat air netes watu gitu kan. Sampai berapa Allah buat keputusan. Masyaallah. Nah, jadi secara zahir logika Nabi orang buka ke kitab neng ngarepe, orang ngomong-ngomong, tapi dengan fikir iso yang sangat harap, ya Allah hidayah ini ya Allah, aku hanya bisa nyuapi, nek tajak ngomong malah sengitro aku ragam tak dulang meneh kok. Kan gitu bahasanya. Nah, inilah yang perlu kita paham, sehingga nafsu kita tidak kita pakai, nek koncone ra gelem ya wis kan gitu. Tapi wa tawasul haq wa tawasul sabr, dengan sabar ya sesuk meneh dengan cara luwih hikmah. Malam doa. Tidak bisa dipisahkan antara dakwah dan doa. Kita harus dakwah tok juta tanpa doa. Padahal dakwah kita ini cuma 10%, 90%-nya bangun malam doa nangis sama Allah. Itu 90% kerja dakwah. Kalau ulama guru-guru kita menyampaikan seperti itu, nangis sama Allah, ya Allah kan gitu. Masya Allah. Ngeri ya ngomong sama Mas Bobo ya. Iya. Jadi motivasi kita juga buat teman-teman yang sudah mulai berbenah diri, mulai ngaji. Ada keinginan. Koin aku perlu sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik dalam hidupku. Betul sekali. Kenapa enggak daftar aja menjadi duta besar Allah seperti Mas Bobo bilang tadi? Daftarnya di mana? Apa? Daftarnya di mana? Daftarnya gampang, langsung ya Allah sekarang saya mau jadi duta besarmu. Sudah dakwah saja di situ, Masya Allah, dengan kesabaran. Karena apa ya? Ya nggak bisa dipungkiri lah, kita Islam ini sekarang memang banyak mendapat sorotan kan. Bahwa ini agama yang teroris, keras, intoleran segala macam. Tapi kalau kita bisa menyampaikan seperti Mas Bobo bilang tadi, insya Allah seperti Rasul. Seperti Rasul, uswatun hasanah, kita bisa sampaikan dengan hikmah, dengan kasih sayang, lemah lembut. Itu saya rasa kok nanti akan berbalik dengan sendirinya, karena memang namanya fitnah itu pasti nggak benar, pasti bohong. Karena orang pasti tertutupi secara informasi, kalau nggak merasakan langsung. Itu tugas kita menjadi duta besar Allah itu, bahwa fitnah akan hilang salah satunya cara hanya dengan kita terjun langsung. Jangan malah menutup diri, eksklusif. Semakin dibicarakan semakin berkembang nanti fitnah, tapi kita langsung live. Gue ketemu aku sosok yang difitnah neng media. Kita tunjukkan dengan orang dalam hati seperti itu kan gitu. Jadi ya itu tadi duta besar. Walaupun maksudnya Allah ini tidak bergantung pada kita. Dakwah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh dakwah. Yes, setuju banget. Kan gitu. Apapun pekerjaan, dakwah bukan profesi, tapi apapun pekerjaan kita harus berdakwah. Kan gitu. Sing bal-balan ya bal-balan, sing neng musik ya neng musik dan sebagainya. Kalau bukan kita, agama masuk situ sulit. Orang mungkin Pak Yai neng panggung, betul sekali. Big stick kan gitu. Bukan ranahnya dalam hati Pak Yai. Mungkin ya wis neng gone wong yang siap belajar kan gitu. Tinggal kita yang bawa ke sana dan sebagainya. Ya, kita menjadi penyambungnya saja ya. Berbeda dari kiai ke lingkungan terdekat kita. Mas Wo, tadi kan sedikit menceritakan tentang kerja dakwahnya Rasul. Kalau Mas Wo mencontohnya dan membahasakan dalam kerja dakwah masuk sebagai program-program apa? Manifestasinya, mau bikin kajian atau bikin gerakan dakwah atau pengajaran wujudnya manifestasinya. Ya sebenarnya kalau
mengaplikasikannya itu sebenarnya jadi ini kalau saya ya mungkin ada pendapat lain. Jadi kita bicara depan orang ini adalah sebagian kecil dari dakwah. Tausiah atau di mimbar itu sebagian kecil, tapi dakwah yang tadi yang dimaksud kerja dakwah yang sing inti nih jumpa umat. Sebenarnya itu. Jadi walaupun saya punya majelis Bir Sabu kan belajar Iqra setiap Rabu. Bir Sabu. Belajar Iqra setiap Rabu. Kan, gitu. Saya pernah datang ke majelisnya Mas Bowo. Saya punya itu sama teman-teman. Nah, malam. Iya, tapi itu tadi itu sebagian kecil, itu ranting. Malah ranting. Rantingnya, akarnya silaturahmi. Jumpa umat. Ku ning ndi aku lagi manggung ning kene tak parani. Aku lagi produksi iki misalkan. Iki ya kita. Aku lagi nongkrong ning kene ning kopi ning dalan dimanapun tempat. Fitrahnya cahaya ini datang ke tempat yang gelap. Nah, kan gitu. Bukan neng Padang kan neng Padang opo gitu loh. Mah bereng gitu. Nah, segoro. Jadi datang. Jadi kalau mengaplikasikannya wujud tadi itu bagi saya itu ranting saja. Itu keperluan, tapi maksud itu silaturahmi. Nah, dalam sehari aku meluangkan waktu sekian persen khusus iki liyane gua anak bojo gawean iki khusus tinggal silaturahmi karena Allah. Kan gitu. Nah, khusus face to face bicara ono konco. Jadi dengan itu tadi maksud tujuan agar Allah curahkan hidayah kan gitu. Jadi koncone dhewe ono khususan kita datang karena koncone dhewe loro kita tilik itu ya sudah bagian dari dakwah dan itu malah maksud gitu. Artinya kita mohon maaf duduk dalam pengajian tapi ketika teman kita kesusahan kita tidak datang. Nah itu walaupun ini ya bagian dari dakwah kan gitu. Tapi maksud ya sungguhnya itu semua nabi itu selalu jumpa umat, tidak nunggu diundang kan gitu. Betul sekali. Semua bahkan dikatakan dalam riwayat bila mana terompahnya nabi ini dicat warna merah maka seluruh lorong Madinah Munawwarah itu warnanya merah. Tidak ada satu lorong yang tidak dilewati nabi. Datang dari pintu ke pintu, lorong ke lorong, tongkrongan ke tongkrongan aja mas saya dengan hikmah kasih sayang tebar senyum itu. Jadi maksudnya itu maksudnya kita harus karena di dalam silaturahmi itu sudah kita tahu sendiri banyak keberkahan. Kita datang rahmat Allah turun, kita keluar Allah gugurkan dosa-dosa, jabat tangannya menggugurkan dosa. Itu silaturahmi face to face-nya itu. Nah, ini yang sekarang hilang gitu. Kita boleh lah kita bikin gerakan atau apa yang sifatnya virtual atau apa, tapi akar jangan sampai hilang. Karena itulah akar ranting roboh bisa hidup. Jadi akarnya tinggal kita sirami akarnya saja kan bahasanya. Nah, jangan sampai kita hanya itu tadi fokus neng ranting dicangkok, diketok, ngene, dikarbit, geruduk ngerti. Nah, jadi menarik nih. Sederhana sih tipsnya, Mbak. Iya, silaturahmi. Kata-kata yang sering banget kita dengar. Di media dimanapun sering banget kita dengar, tapi yang patut kita sadari bahwa ini tuh suatu yang berat. Ya nggak sih? Perlu keistiqomahan. Betul sekali. Gak gampang loh meluangkan waktu. Gak gampang. Apalagi tambahan kan. Tambahan buntut tadi. Iya. Gampang. Betul sekali. Tapi jadi fadilah buntut tadi. Ya pelan-pelan ya. Si istri ini tadi kan level kita udah sama sekarang. Alhamdulillah. Si istri jenengan ini juga pelan-pelan dengan hikmah, jangan ceroboh tadi. Ya mohon maaf saya bukan mengguru ya, cuma sharing aja. Kita juga pelan-pelan bawa ini ke dalam usaha dakwah ini. Karena di mana istri ini mendukung, maka hidayah akan bercurah-curah. Salah satu contoh Nabi Nuh. Istrinya enggak dukung, ya kan? Padahal enggak mau ikut. 900 tahun dakwahnya yang 950. Berapa? 950. 950 kurang lebih ya. Yang ikut cuma 83. Istrinya enggak dukung. Rasulullah istrinya dukung. 2/3. Allah berikan hidayah masuk Islam semua. Istri ini ibarat jenengan biyen dong ngerabi, manuk ini sayape siji. Sekarang jenengan sayape loro. Ngomongin manuk. Gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, asosiasinya dia ya maka pelan-pelan kita
juga bukan apa ya, mendidik ya, sama-sama perbaikan dengan istrinya dengan sangat hikmah gitu. Jangan sampai istri dengan hikmah. Ini kita buat taklim rumah, nggak usah lama, nggak usah jos-jos, jam 2 jam maca hadis, rasa 1 hadis saja setiap hari. Hadis diwaca ora 5 menit, bendino gitu loh. Rasa sing yo susuk 2 lembar, yo sesuk ora. Allah nggak suka yang malah gitu. Tapi saat amal istiqomah sampai mati, sedikit tapi istiqomah kan gitu. Itu yang Allah suka. Nah, 1 hadis saja. Nah, ini ya sharing aja ya karena baru nikah ini kan. Wah, kita bisa nikah ya. Asik. Maksudnya senior. Yang mana tuh? Maksudnya apa namanya? Ya saya juga menyampaikan agar saya juga melakoni gitu loh. Iya, bagaimana kita bisa beramal ketika kita mendakwahkan perkara tersebut. Jenengan pengen jadi ahli tahajud, dakwahkan pentingnya tahajud. Walaupun jenengan masih kesusahan bangun tahajud itu. Itu tipsnya. Dakwah itu kan untuk diri kita. Aku ngomong ro jenengan ping pisan, pemindo rumah Silyas ping 3. Kalian benar sekali-sekali, tapi saya dengar 3 kali. Kupingku luwih ceraro rambeku, maka pakune iku luwih nancepe luwih orang yang berdakwah sama yang didakwahi dalam hati itu. Nah, ini saya bagi tips agar saya juga bisa mengamalkan gitu. Jadi kita kan ada jasmani dan rohani. Nah, ini yang perlu diketahui nih orang-orang teman-teman yang nikah ini. Jasmani perlu dinafkahi toh. Nah, jenengan harus menafkahi kewajiban mangan, ngombe. Nek ora, dia akan protes mungkin, bahkan menuntut sampai pengadilan. Nah, kebanyakan diri kita yang dinafkahi cuma jasmani, rohani ora. Padahal jasmani rohani ini ora iso dipisahkan dalam arti. Bahkan rohani itu lebih penting. Jasmani apa pakanane? Apa-apa yang datang dari bumi, pari, gedang, kentang. Apa rohani? Apa-apa yang turun dari langit. Firman Allah, hadis Nabi. Maka setiap hari jenengan ngasih makan nasi, setiap hari jenengan harus ngasih makan nafkah rohani. Minimal 1 hadis saja. Beli kitab sekarang udah banyak ulama berikan sing gampang, sing ono mafhume. Tadi kita nggak perlu mentafsirkan sendiri. Faedah apa dan sebagainya. Fadilah sholat, fadilah zikir, fadilah sedekah, fadilah silaturahmi. Siji. Nah, buat waktu kapan duk kita buat seperti ini? Bar maghrib atau bar subuh, sing ketemu waktu. Waktunya rada 5 menit tok. Sehingga dia tidak trauma nek kesuwen, waduh nganu meneh iki, waduh nganu. 5 menit insyaallah mudah lah gitu. Waduh, 3 SKS. Nah, kan gitu ya. Jadi kita buat, nah, insyaallah dari situ nanti akan muncul nur hidayah. Dulu nggak ada madrasah, nggak ada pondok, tapi semua sahabat bikin seperti itu. Sahabat baru ketemu Nabi langsung sampaikan pada istri anak. Madrasah rumah. Nah, nggak ada pondok, nggak ada pesantren, tapi hafiz-hafiz keluar dari rumah-rumah mereka. Alim-alim ada hidayah. Nah, insyaallah ya, amalkan ya, insyaallah ya. Insyaallah. Nah, saya juga niat. Saya masih meledo-meledo juga kadang istri saya yang nagih, Mas kok ora taklim bareng. Oh iya ya. Nah, kadang gitu. Nikah itu bukan finish. Iya, ini baru berjalan pintu gerbang aja. Iya. Nanti Pintu gerbang yang pertama. Iya, nanti banyak yang wah gini. Nanti ada pintu gerbang yang ke. Ini materi bonus. Bojomu dulu ora? Apa? Bojomu dulu ora? Enggak tahu udah tidur apa belum ini. Materi bonus dari Mas Bowo ini. Masya Allah. Yang jelas ini sampai jam berapa kita? Manut? Udah sejam nih, gak kerasa gitu. Kita nggak kerasa udah sejam lebih nih ngobrol ini. Iya. 2 jam sih tadi sebelumnya kita juga ngobrol. Aku saja manut lah sampai subuh ya, ayo lah pokoknya enak ngobrol ini soalnya. Iya. Banyak hikmah yang bisa, terutama saya ya yang mungkin paling junior untuk Nanti diketok jadi pirang episode aja. Episode pertama salam. Episode kedua. Jadi motivasi kita ya untuk paling enggak meluangkan waktu sedikit aja ke orang paling dekat dulu mungkin kalau misalkan dari kakak, adik, istri atau anak, terus nanti mulai ke teman dekat segalanya. Kalau misalnya tadi tipsnya dari Mas Bowo, kalau misalnya belum bisa ngobrol tentang agama ya apa yang mereka senangi dulu. Iya. Sambung. Jadi dalam hal ini ada 1 ta'aruf, ta'aluk, targhib, tasghir. Ta'aruf itu kenalan, kenal ya kenalan. Iya. Tak kenal maka ta'aruf itu ya. Nek wis kenal, ta'aluk sambung hati. Sambung hati dadi sahabat, kanca kental. Nek perlu curhat apa-apa ro adewi. Nek wis sambung hati baru targhib, beri semangat. Burung kenal ngerti-ngerti nggak semangat tau. Sopo yang oleh-oleh. Aku suka Padang ra semangat. Baru kita ajak tasghir itu aja. Insyaallah. Nah, jadi aku roda iki lagi ta'aluk. Sambung hati itu jadi gitu. Loro tilik nanti sambung hati gitu.
Berarti dari kitanya pertama harus peka dan gak boleh terburu-buru. Gitu. Jadi Peka, Mbak. terus itu tadi dakwah itu Aja pekok. kita sehari ini hari-hari Nabi selalu buat musyawarah dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Nah, buat musyawarah dalam sehari ini kita mau buat apa gitu. Musyawarah harian itu yang harusnya ya insya Allah lah. Mungkin ini sudah sebagian masjid-masjid ya. Itu amal masjid seluruh dunia. Masjid Nabawi waktu itu dakwah Allah, ta'lim wa talum, zikir pada khidmat. Ada program mengajak pada Allah, ada belajar mengajar untuk ibadah, khidmat, melayani, pelayanan. Ya sebagaimana Masjid Jogokarya itu salah satu yang saya lihat ini, wah ini wis nganu ya. Hampir-hampir saya kesan dengan Masjid Jogokarya. Kemarin saya sholat di depan itu ada istiqbal atau penyambut tamu. Satpam itu mangga, oke mas, ngapunten karena saya bukan orang kampung situ, jenengan sholatnya di atas, nanti tangga ke sini, gini itu nanti dipakai aja, dituntun dengan baik. Saya kesan di situ. Nah inilah pelayanan ini, khidmat ini yang harus ada di semua masjid. Karena itu amalan Masjid Nabawi. Jadi disambut umat itu, neng masjid itu, orang ngerti tempat wudu riko. Harus ada istiqbal sebenarnya gitu loh. Nah waktu itu saya walaupun ya sering ke masjid dalam hati saat ini ya, cuman di situ saya tuh kesan seneng, nah ini seneng aku gitu. Tidak merasa diasingkan loh. Dumeh kowe udah nggak mungkin ya protokol kan gitu. Saya juga tahu diri. Kan kadang nek dengan tulisan bagi yang bukan orang kampung sini, tolong sholat dengan merasa kita tuh aduh aku itu anak tiri kan gitu. Ya mohon maaf, ini simple loh. Dan banyak tulisan dilarang itu mohon maaf itu malah membuat umat itu jadi kenggan ke masjid gitu. Tapi dengan itu tadi saya waktu ke Jogaran seneng saya tuh seneng bahagia gitu loh. Seneng sholatnya dadi yo pena dan semua itu ngefek sekali dalam amal. Nah itulah tadi kembali jadi setiap hari Nabi buat musyawarah. Nah sama kita pun juga buat seperti itu di rumah atau kalau enggak minimalnya fikir harian. Setiap hari habis sholat subuh fikir harian. Dino iki aku dalam rangka dakwah loh, masih silaturahmi ning dia. Nah, kita tulis lalu kita belajar taati apa yang kita tulis. Waktu mah ning gone bulan. Rano oke kesenengane iki. Kita tulis itu fikir harian. Apa fadilahnya kita punya fikir harian? Fikir harian itu adalah fikir kebaikan. Kalau kita masih ada fikir berarti kebaikan sedang ada pada diri kita. Tapi kalau kita tidak ada fikir itu, kita nanti fikir yang lain. Bahkan malah justru jauh daripada kebaikan. Nah, jadi pentingnya kita memikirkan itu sebenarnya kita yang butuh. Karena dengan itu kebaikan sedang ada. Jadi namanya itu. Jadi musyawarah atau fikir harian. Kita buat rene. Seperti itulah. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita petani itu dakwah itu menyenangkan. Tadi ngobrol seni yang tidak membosankan ya. Iya. Mas Bo tadi kan cerita belajar seni ini kok aku gampang bosan. Iya. Seni dakwah belum bosan-bosan kan? Iya. Katanya terus aja levelnya kalau nggak ada mentok gitu. Rano bosen nih gitu. Alhamdulillah sih gitu. Semoga Allah kasih istiqomah. Itu istiqomah gitu. Amin. Ya itu. Kembali lagi sih butuh kepekaan kita. Iya. Dan kita juga perlu sadar tadi, kembali lagi kita sebagai duta kita ditugaskan di mana. Ya. Dan apa sih yang cocok bagi mereka. Ya benar sekali. Betul. Itu salah satu yang terpenting daripada yang penting tadi setelah kita sejam ngobrolin yang bisa saya bawa pulang dan saya share ke istri. Asik. Dan saya kalau saya tentang taklim dulu di rumah tangga. Kan saya baru. Taklim dulu aja antara suami istri. Sama doa penting kan gitu. Yeah. Doa ya Allah sehari ini saya baru bisa satu rumah ya Allah kan gitu. Tapi jadikan silaturahmi saya ini dengan penuh kelemahan yang banyak kelemahan tadi yang saya hanya bisa mijitin dia dalam artinya koncoku kecedhit tapi pijiti. Jadikan ini asbabnya untuk umat seluruh alam. Masya Allah. Jadi zohire mengkono tapi kesannya sama Allah kan di seluruh alam. Rasulullah di sana, tapi kita di sini dapat hidayah. Karena doanya ya Allah seluruh alam. Terimalah doa saya, terimalah kerja saya ya Allah dan curahkan hidayah ke seluruh alam. Bisa jadi teman kita yang kita hari-hari usahakan tidak berhidayah, tapi orang tiba-tiba belahan bumi lain memeluk Islam asbab kerja kita. Tiba-tiba itu hidayah dan sebagainya. Mungkin karena nyantolnya doa tadi. Nabi hari-hari ya Allah hidayah umat seluruh alam sampai bayi yang terakhir lahir ya Allah. Sebelum kiamat ya Allah gitu. Padahal Nabi sudah 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sama kita. Dan di sana Nabi buat kelilingi dalam itu mau bekunya ke Madinah Mekah gitu.
Tapi asbab itu akhirnya memproduksi mesin-mesin hidayah sahabat ke seluruh alam. Sampai datang pada diri kita. Nah, maka doa itu penting diniatkan untuk seluruh alam. Masya Allah. Walaupun hanya 1-2 rumah yang kita kunjungi, tapi Allah hidayah seluruh alam. Nah, jadi dakwah ini ibarat kita ini ngopiak-opiak uwit sing akeh buahe. Kita ngincer iki kadang lihat tiba kono. Oh, tembak ketemunya di C malah. Gitu kan. Wah, iki tiba kono. Sama, kita bisa saja buat kerja dakwah di Jogja, di Jakarta, di mana, tapi bukan Allah memang tidak lihatkan hasil itu. Mungkin kalau kita dilihatkan hasilnya sama Allah, hati kita belum siap. Nanti kita bisa sombong dan sebagainya. Tapi tiba-tiba nanti ketika mati, ngerti ramben gawe kerjamu iki. Kuwi menjadi asbab wong Meksiko, wong ki dan sebagainya. Gangster. Allah kuasa. New York, asbab doa tadi. Asbab doa tadi. Inilah apa namanya kekuatan dakwah itu doa. Masya Allah. Penting. Kekuatan dakwah, tapi tetap kita sebagai manusia walaupun program dakwah kita terkenal dinding, intinya nggak boleh sombong. Ya, betul sekali. Semua itu orang dapat itu hak prerogatifnya Allah. Betul sekali. Kita cuma menyampaikan doa, hasil kan tetap Allah. Allah sendiri kan berfirman pada Rasul, "Hei Muhammad, engkau yang membagi tapi aku yang memberi." Nah, jadi akhirnya ya sing Gusti Allah. Nah, jadi semua ada nabi yang pengikutnya cuma 83 kayak Nabi Nuh, ada yang 2, ada yang 1, bahkan ada yang nggak ikut. Tapi tidak ada nabi yang gagal. Karena Allah nggak lihat hasil. Karena yang dilihat ini kamu sudah buat apa? Bukan. Jadi pertanyaannya bukan ke piye kalau kancamu kayak padahal tanggomu lho kok iso ora ngene-ngene iki dalam arti ora ngamal agama. Nah, jadi pertanyaan Allah tuh kamu sudah buat apa? Nah, kan gitu pertanyaan jawabannya kan bukan sing kok iso? Ya Allah saya udah dakwah. Lah kok iso nyatane? Bukan seperti itu, tapi apa yang sudah kamu buat untuk dia? Ya Allah aku iso gak iki kopi ya Allah bendina atau orang dino pisan ya Allah. Kadang-kadang ya ora ndedit isone ming halo saya biasa atau ming miseti dan oh ya wis kan gitu. Paling enggak kita sudah kerja gitu ya. Tapi dengan sabar orang ming bisa ngomongin lho kowe. Nah, wis ora salahku ya. Nah, itu namanya bukan watawasul sober gitu. Terus dengan hikmah kasih sayang. Baik, menarik sekali. Sayang durasinya sejam nih. Iya. Produser kita perlu besok sambung lagi kayaknya ya. Ini luar biasa sekali ini ngobrol sama Mas Bowo ini penuh inspirasi. Bowo Sukamto ya. Apanya Erik Sukamti? Ya, itu sahabat saya. Mas Erik itu sahabat saya, dulu sering bikin film bareng. Ya kemarin bikin film itu bikin video di Instagram itu ya tombol kangen saya lah sama dia tuh. Kangen, mungkin dia sedang sibuk belum bisa bertemu live gitu ya. Saya hanya buat seperti itu. Nyatanya ya akhirnya juga di silaturahmi tenan itu. Jabil-jabilan itu. Yang pengen silaturahmi ke IG-nya Mas Bowo silakan Dik Bowo ya. Nanti bisa silaturahmi ke situ, DM atau mau nanya atau sekedar Mas kancani ngopi ya. Monggo saja. Siap, insyaallah. Sebagai penutup nih Mas. Mas Bowo mau salam ke siapa? Ke teman-teman, siapa yang mau disalami? Salam ya yang pasti untuk semua ya teman-teman, ya salam maaf buat teman-teman yang belum sempat saya tunaikan haknya. Nah, karena semua ini kan kita punya hak untuk disilaturahmi kan gitu. Mungkin banyak kekurangan saya dalam mengamalkan agama ini juga banyak kurang lah dalam arti salam ya sebanyak-banyaknya baik dikenal maupun tidak dikenal ya harapan saya sebelum Allah jemput atau pundut saya nanti saya juga bisa menunaikan itu semua, menunaikan perintah Allah yang sifatnya hablum minanas tadi, ya bermanfaat lah untuk teman-teman. Ya saat ini saya mungkin masih, ya bisa dikatakan malah isih ngergeti ya, belum bisa menjadi cerminan Islam yang baik ya. Jadi ya salam semua, semoga sehat dan semoga Allah curahkan hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai wafat. Amin. Masya Allah. Selalu saya senang kalau main ke sini ke ruang tamunya TD ini pasti ada banyak ilmu yang saya bawa pulang. Banyak kesan yang saya bawa pulang. Masya Allah. Kalau saya nggak mampir tadi ya nggak dapat ilmu yang langsung fresh dari sumbernya kayak gini. Plus diskusi di luar, masya Allah. Ternyata buahnya jatuh di sini. Iya benar sekali. Masya Allah. Matur nuwun buat Mas Bowo
sudah Sama-sama. bertamu di ruang tamu. Insyaallah. Atur nuwun Mas Anggri wis dadaan sebagai host Ditodong, host ya. inti dah. Aku kayak kok host inti ruang tamu. Atur nuwun dan disempatkan. Masya Allah, orang kan bilang, wah ada, ya tak dolan ngobrol-ngobrol. Akhirnya malah bisa kita ngobrol bertiga seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah ya. Yang jelas jangan putus asa teman-teman. Berbuat sebisa teman-teman. Yang penting ikhlas dan Amin. juga tetap meminta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya akan sangat bergantung sama Allah, bukan ke kita atau bukan ke siapapun. Betul. Semuanya hanya ke Allah, bukan ke siapa-siapa. Insyaallah. Semangat teman-teman yang juga sedang berproses hijrah dikatakan ya. Apa namanya? Ada nasihat dari Imam Syafi'i ini, nek ora iso mlayu ya mlaku, ora iso mlaku ya brangkang, ora iso brangkang ya ngesot, sing penting aja balik. Ya, Nah. jadi saat kadang ada orang bisa lari, kadang ada orang hanya bisa jalan, kita harus saling menghargai. Betul. Nggak bisa, nah, jadi tertib untuk diri kita sendiri. Misalkan aku ora oleh ini, tapi jangan tidak bisa disamakan kepada orang lain. Betul sekali. Gitu. Kita membawa teman kita, mungkin teman-teman yang sama-sama sedang belajar atau mengajak ini, yo kita harus mengikuti dalam arti yo melu alurnya. Ibarat biyen nek dituntun bapak itu kadang bapak itu kadang melu tiba gitu. Zaman cilik kita itu bapak gandeng adewe itu nek bapak melayu tugel sikil kita kan gitu. Kadang bapak itu aduh aku kalah ya, aduh kowe melayu padahal nanti lama-lama bener, sampai lama-lama mereka akan berlari lebih cepat. Nah itulah maksudnya kita yang penting jalani wes, yang penting orang balik gitu. Ya. Semampunya sampai Allah buat keputusan wis kowe istiqomah tenan saiki gitu. Kowe hijrah tenan sing sesungguhnya, karena pengertian hijrah ini sebenarnya berat. Kan gitu. Kalau sebenarnya mohon maaf kalau saya ini sebenarnya kalau saya sendiri ya menyikap ini bukan hijrah tapi islah, perbaikan. Nah hijrah itu ya wis pindah ora bali meneh. Anak saya kan masih ngewanangan. Jadi Sama berarti. Hai. sampai itu tadi terus islah sampai Allah buat keputusan kowe wis hijrah tenan. Wis bener-bener bisa sebagaimana yang Allah kehendaki gitu. Masya Allah. Insyaallah ya. Insyaallah kita bakal ketemu lagi, dan buat teman-teman semua di rumah yang tertarik untuk mengenal Islam, silakan main aja ke ruang tamu, kita ngobrol bareng mungkin. Yes. Ada waktu kita Mas pengen ngobrolin yang ruang tamu. Dan wae ngopi bareng, kita sediain ngopi bareng. Dan kita bersama-sama sharing mengenal Islam dengan lebih dekat Dan lebih asik karena dimanapun tempatnya bisa jadi majelis ilmu ya insyaallah ya. Ya majelis ilmu yang akan didatangi oleh 70.000 malaikat yang akan mendoakan kita insyaallah. Betul. Gitu. Jadi terima kasih buat Mas Wowo, Mas Andri, teman-teman TD Production, dan sampai jumpa di episode ruang tamu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.